Oke, kita akan berlanjut ke pembahasan lafaz dari sisi penggunaannya. Ada hakikat dan majaz, ada sharih dan kinayah. Al-haqiqatu istilahan hiya al-lafzul musta'mal fi ma wudi'alah. Setiap lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya maka disebut hakikat. Kalau digunakan untuk bukan makna aslinya disebut majaz. Kita tahu bahwa hakikat majaz ini tidak hanya dalam bahasa Arab, tetapi semua bahasa mengenal konsep hakikat dan majaz. Ya. Lagunya Evita Mala, dirimu bagaikan rembulan, nah itu kan namanya majaz ya. Hakikat ini ada tiga macam. Pertama, al-haqiqah al-lughawiyah, al-haqiqah syariah, dan al-haqiqah al-urfiyah. Apa saja itu? Kita lihat ya. Haqiqah lughawiyah adalah kata yang digunakan sesuai makna aslinya menurut tradisi kebahasaan. Gelas itu apa? Gelas itu alat untuk minum. Itu namanya kan hakikat. Pintu itu apa ya? Pintu itu ya bagian dari rumah yang untuk masuk, atau pintu yang lain kan ada ya, pintu kulkas dan pintu-pintu yang lain, itu sesuai dengan bahasa aslinya. Tapi kalau Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu, nah itu majaznya. Jadi hakikat lughawiyah kata yang digunakan sesuai makna aslinya menurut bahasa, menurut etimologis. Yang kedua adalah hakikat syariah, yaitu kata atau lafaz yang digunakan sesuai dengan yang dikehendaki syariat. Contohnya wudu, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Secara makna lughawi, sholat itu doa, tapi oleh syariat digunakan untuk makna tertentu yang artinya adalah af'alun wa aqwalun muftatahun bitakbir wa muftatamun bisalam, yaitu perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti kalau ada lafaz sholat dengan makna itu, dengan makna ritual sholat sebagaimana kita kenal yang rukun Islam itu, maka berarti hakikat syariah. Yang ketiga ada hakikat urfiyah. Hakikat urfiyah adalah kata yang digunakan sesuai makna aslinya dalam kebiasaan komunitas tertentu. Misalnya istilah rofa. Kalau secara bahasa rofa itu apa? Rofa itu kan tinggi ya, mengangkat. Tapi dalam komunitas tertentu, dalam tradisi atau kebiasaan ulama ahli nahwu, rofa itu nama i'rab, nasab, jar, jazm dalam komunitas mengkaji nahwu itu mempunyai makna tersendiri. Nah, pemaknaan rafa, nasab, jar, jazm sesuai dengan definisi dalam ilmu nahwu ini disebut pemaknaan atau pembacaan lafaz-lafaz sebagai hakikat urfiyah. Atau apa ya, dalam kehidupan sehari-hari kan ada banyak ya. Misalnya dosen wali. Dosen wali itu apa? Dosen wali itu ya dosen walinya jenengan. Bukan berarti dosen itu waliullah kan, bukan seperti itu maksudnya. Artinya dalam komunitas A mungkin definisinya beda dengan komunitas B. Dalam keilmuan A beda dengan keilmuan B dan lain sebagainya. Ini namanya hakikat urfiyah ya. Nah, ketika memahami Al-Quran maupun Sunnah, kita hendaknya memahami lafaz ini artinya apa. Ini hakikat apa majaz? Kalau hakikat lughawiyahnya apa, hakikat syariahnya apa, hakikat urfiyahnya apa. Ini harus difahami dengan baik. Jadi tidak cukup memahami terjemah bahasa Arab saja, tapi dari sisi ini juga harus difahami ya. Termasuk hakikat adalah al-murtajal dan mangkul. Al-murtajal itu lafaz yang digunakan untuk nama seseorang. Asadun
Misalnya asad itu apa? Asad itu secara hakikat lughawiyyahnya adalah macan. Tapi kalau sudah digunakan nama orang, ya sudah, Asad itu Pak Asad, Le Asad, Mister Asad, Bro Asad. Itu namanya murtajal, dan itu bukan majas, itu hakikat ya. Yang kedua mangkul. Mangkul itu lafaz yang digunakan menjadi istilah dengan makna khusus. Mangkul itu ya sama dengan hakikat urfiyah atau hakikat syariah tadi. Salat itu artinya asli doa, tapi digunakan menjadi istilah dengan makna tertentu. Yang kedua adalah al-majaz. Makna al-majaz secara bahasa itu melampaui atau melewati ya. Sedangkan secara istilah majaz adalah kata yang digunakan untuk makna di luar yang telah ditentukan sejak semula. Maksudnya kata yang digunakan untuk makna lain sesuai dengan makna kebahasaan, sesuai dengan makna etimologisnya. Untuk memudahkan, kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Contoh, asadun. Asadun itu macan. Kalau macan yang dimaksud macan itu adalah macan, ya itu namanya hakikat. Tapi kalau macan kemayoran itu majas. Macan asadun itu rajulun syuja, lelaki perkasa, disebut macan. Syamsun, matahari ya, rajulun yahdin nas wa yurshiduhum fi hayatihim. Kalau syamsun dimaknai matahari sebagai bagian dari tata surya, itu ya hakikat. Tapi kalau syamsun yang dimaksud adalah orang, anta syamsun anta badrun, itu namanya majas. Nah, memahami Al-Quran maupun Sunnah harus memahami setiap lafaz-lafaz yang ada itu hakikat apa majas yang dikehendaki oleh syari itu. Kata badrun, badrun itu artinya secara bahasa adalah rembulan, namun secara majas bisa juga digunakan untuk menggambarkan seseorang yang rajulun yarhamun nas, seseorang yang menyayangi orang lain dan bersikap lembut terhadap orang lain, disebut rembulan. Jadi untuk berijtihad harus tidak cukup memahami lafaz ini artinya ini saja ya, tapi harus memahami juga lafaz ini dikehendaki sebagai hakikat apa sebagai majas. Yang kedua, lafaz dari sisi penggunaannya juga dibagi jadi dua, yaitu makna sharih dan makna kinayah. Sharih itu kata yang jelas dan terang maksudnya dengan sendirinya, sedangkan kinayah adalah kata yang tersembunyi atau tertutup maksudnya dari pihak yang mengucapkan. Apa sih perbedaan antara hakikat majas dan sharih kinayah? Sharih itu berarti jelas. Sharih itu saya tidak suka kamu, itu sharih. Tapi kalau kamu terlalu baik untukku, itu kinayah namanya ya. Sorry, kamu bukan tipeku, itu sorry. Tapi kalau bahasanya saya masih ingin studi atau apa, itu kinayah, penolakan kinayah. Saya ceraikan kamu, itu sorry. Tapi kalau pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, itu kinayah. Dari sini kelihatan ya perbedaan antara hakikat majas dan sharih kinayah. Perbedaannya majas itu melekat pada lafaz, sedangkan kinayah pada kalimat. Majas itu lafaz, sedang kinayah itu pada kalimatnya. Kemudian majas itu memiliki hubungan dengan makna aslinya, sedangkan kinayah tidak selalu memiliki hubungan dengan makna lahirnya. Misalnya macan. Kenapa orang pemberani disebut macan? Karena macan itu raja hutan, macan itu pemberani. Jadi ada titik temu antara lafaz dan yang dikehendaki dari lafaz itu, nyambung gitu ya. Kalau kinayah tidak selalu. Kinayah itu adat kebiasaan yang menentukan ya. Kemudian majas itu dari tradisi kebahasaan, sedangkan kinayah itu dari niat mutakalim. Nah, kemudian